Hayal Tales, where every story has a tales. Yeay! Udah lihat di belakang kita ada apa guys? Ya betul sekali, karena episode ini kita akan spesial banget. Yang pertama itu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, dan spesial banget nih hari ini kita akan mendatangkan sosok perempuan yang hebat banget, mengabdi untuk TNI AL, tapi mengabdi juga untuk keluarga, dan pasti kisahnya sangat inspiratif banget. Penasaran siapa? So, mari kita sambut perempuan TNI AL kita. Yeay, halo. Selamat datang di Hayal Tales. Silakan duduk dulu. Kakak. Oke. Boleh? Mau di sana, mau di sini boleh? Kayaknya sini aja deh. Oke, boleh. Oke. Pasti semuanya pada penasaran kan? Ini siapa sih, cantik banget, datang-datang pakai baret. Lencananya boleh kenalan dulu Bu ke para teman-teman kita di Hayal Tales. Oke. Halo teman-teman di Hayal Tales. Nama saya udah kelihatan dong di sini. Oke. Ini Ayu Tisna, pangkat PEL2, navigasi garis miring W. Mantap banget. Kami berdinas di Dispen, Dinas Penerangan Koarmada RI, ada di Jalan Gunung Sahari. Mantap. Boleh main-main ke sana. Oke. Masa dinas sekitar udah mungkin 23 tahun. 23 tahun guys. So, makanya ya lumayan deh. Oke. Sebenarnya aku sangat penasaran banget nih Bu sama bajunya. Boleh nggak sih jelasin ini lagi pakai baju apa, lencananya tuh apa, kayak gitu ya, biar orang-orang tahu PEL2 tuh apa sih gitu. Kalau pangkat PEL2 itu pembantu letnan 1, itu adalah pangkat tertinggi di strata Bintara. Oke. Kemudian jadi kayaknya memang sebenarnya sih udah terlambat ya. Sebenarnya udah terlambat nih. Nggak ada yang terlambat di dunia ini. Jadi harusnya tuh udah sekolah untuk ke officer perwira. Cuma ya mungkin karena tahu sendiri ada sesuatu hal ya. Jadi kita agak tertunda pangkatnya. Jadi mudah-mudahan tahun ini ya. Doain ya. Terus untuk Tenu hari ini, Tenu ya, seragam itu Tenu. Oke, Tenu. Kebetulan saya pakai PDH, pakaian dinas harian. Ini pakai dinas harian. Jadi apa ya? Ya kelengkapannya ya ini aja sih. Nemtek. Pangkat ini Bu, Nah, ini kayak ada air ya, 2. ya. Ini sebenarnya bukan air 2, kelelawar. Kelelawar. Ya, Oke, kelelawar. Terkenalnya tuh kalau PEL2, Pelda kan pembantu letnan 2. Itu satu. Kelelawarnya satu. Kelelawarnya satu. Tapi kalau pembantu letnan 1, kebalik ya. Pembantu letnan 1 itu ininya 2. Kenapa kelelawar? Ya karena udah paling tinggi ya. Harusnya kan, nah nanti kalau udah sekolah, ini jadi lurus. Namanya jadi letnan 2, itu lurus 1. Gitu. Jadi dari yang tadinya kelelawar, terus nanti kalau udah sekolah lagi lurus. Jadi letnan 1. Tapi jadi officer. 1 lagi. Iya, tapi lurus. Oke. Seru banget. Aku kayak pengen banget sih sebenarnya pakai baju kayak gini, karena aku punya cita-cita juga sih dulu. Aku tuh pengen masuk tarung tadinya. Tapi kayak pendek, terus udah nggak, ini deh kayaknya udah nggak masuk deh. Ya udahlah, nggak apa-apa kan sekarang jadi YouTuber. Aduh, Ibu lucu banget deh. Iya benar-benar. Oke, YouTuber di Hayal Tales ya guys ya. Mantap sekali. Karena tadi diceritain ini tentang seragamnya. Boleh dong Bu Ayu cerita ini ke aku. Gimana sih perjalanannya, kok bisa seorang perempuan nih masuk ke dunia TNI nih, terus jadi PEL2 nih, udah punya kelelawar 2. Bisa diceritain sedikit? Oke, jadi sebenarnya jadi tentara itu udah cita-cita dari zaman kecil dulu, karena mungkin lingkungan ya. Jadi kebetulan lingkungan, jadi bapak tuh angkatan udara. Oh my god. Jadi kita hidupnya juga ya seputaran situlah, di komplek kita lihat orang berseragam. Nah, terus kebetulan kakak juga angkatan udara, jadi kayaknya tuh udah terpatri ya. Kayaknya aku pengen jadi tentara nih gitu. Kalau nggak tentara, pramugari. Kalau nggak tentara, pramugari. Kakaknya tadi berarti angkatan udara. Laki-laki. Laki-laki angkatan udara. Berarti di rumah itu yang cewek ibu doang. Yes, betul. Oke, berarti jadi kita 4 bersaudara. 4 bersaudara. Oke, yang nomor 3 tuh
saya aja cewek. Oke, berarti 1 perempuan dari 4 bersaudara dan akhirnya terinfluence untuk menjadi seorang. Ya, jadi sebenarnya sih dulu pengennya angkatan udara ya, karena lingkupnya kan angkatan udara. Bapak, kakak angkatan udara. Itu ya sempet daftar angkatan udara nih. Cuma mungkin nasibnya nggak di situ. Karena jodohnya Nah, mungkin jadi nggak di situ. Kita udah tes jalannya, ternyata nggak lulus. Oke, lulus SMA kan ada pendaftaran angkatan udara, langsung daftar, udah persiapan mantap tuh, udah fisik apa semua udah persiapan. Ternyata nggak lulus. Nangis. Jangan nangis dong, kan sekarang udah jadi. Iya, waktu itu. Waktu itu. Kemudian ada pramugari juga sempat daftar. Juga mungkin kayaknya sih nggak cocok ya di pramugari karena kayaknya berudak-beruduk nggak yang kayaknya sih pramugari kan kayaknya lulus-lulus gitu ya. Oh iya, kan harus ini bantuin gitu. Mungkin ya, tapi kayaknya kurang luas kali ya, kurang. Ya nggak tahu sih dulu gimana, nggak tahu lah itu. Kemudian nggak lama, jadi itu berturut-turut tuh. Ini nggak lulus, terus ada pendaftaran angkatan laut. Nah, kita tuh masih bingung apa sih angkatan laut gitu kan, karena lingkupnya angkatan udara kan. Jadi apa yang angkatan laut? Kayaknya baru denger nih. Terus di Jogja pula. Bayangan itu kan namanya angkatan laut pasti di dekat laut ya, atau pantai gitu kan. Tapi ini kok di Jogja gitu kan. Yang notabene zaman dulu tuh kan pariwisata untuk laut di Jogja itu belum ngehit kayak sekarang gitu kan. Akhirnya ya udah kita mama kebetulan waktu itu, ayo kita lihat aja ke sana gitu kan. Oke, gak usah bawa syarat-syaratnya, udah dibawa aja gitu kan. Bawa, mama yang bawa. Oke, habis itu langsung daftar, terus jalanin tes dengan ya ngalir aja sih. Persiapan tetap persiapan. Doa juga tetap dong, mungkin ada Al-Qur'an. Jadi yaudah jalanin aja, tes, jalanin. Alhamdulillah, kok lanjut sampai tahap 2 di Semarang. Selanjutnya ikut pantuhir, penentuan akhirnya itu di Malang gitu kan. Dan alhamdulillah. Seru banget. Jadi emang jodohnya deh di laut. Yes, kayaknya gitu. Tapi ya kita juga masih buta gitu loh. Apa sih angkatan laut, kan nggak pernah denger gitu, nggak pernah. Maksudnya sih tahu ya ada darat, laut, udara. Cuma kan kita nggak lingkungannya nggak di situ. Jadi itu sekilas info ya. Gimana? Seru banget ya Allah. Memang udah cita-cita. Berarti dari cita-cita, terinspirasi dari keluarga juga. Tadi yang mau jadi AU, terus tapi akhirnya takdirnya di rezekinya di angkatan laut. Hebat banget, seru banget. Mau tahu cerita lanjutannya, pokoknya jangan kemana-mana. We'll be right back. Alright, merhaba Kadasyal. Balik lagi ke Hayal Tales kita. Nah, kali ini nih aku tuh pengen ngajak Ibu Ayu untuk kayak menyulam gitu. Kan aku nggak tahu ya, di angkatan laut tuh ada nggak sih nyulam-menyulam kayak gitu? Nantangin nih kayaknya. Kayaknya aku kayak nggak bisa lagi. Aku nantangin terakhir aku nggak bisa lagi. Oke, aku ambilin dulu. Oke. Ini ada embroidery Iya, dari Kaula. Thank you Kaula. Jadi kita akan mengajak Ibu untuk kita menyulam. Jadi khusus Bu Ayu kita sediain kapal karena laut gitu. Oke. Ini kapal. Iya, kapal, dan aku airnya. Apa tuh? Air tuh. Emang itu air? Ya anggap aja air aja. Oke, so sambil kita mencoba menyelam, kita sambil mengobrol. Aku sebenarnya penasaran banget sih, karena kan mungkin zaman dulu TNI cewek jarang lah Bu ya. Apa udah banyak sih sebenarnya? Sebenarnya sih udah banyak. Sebenarnya sih udah banyak ya, makanya kita juga cuma mungkin belum terekspos aja kali ya. Mungkin kan, karena kan mungkin dulu sosmed juga belum ada kayak gitu. Kalau sekarang kan udah banyak, jadinya kan orang bisa lihat gitu. Tapi apakah masih kayak terhitung jari atau emang sebenarnya udah banyak aja dari dulu gitu? Yang memang masih terhitung jari ya, mungkin zaman dulu banget ya. Tapi kayaknya sih enggak juga sih, udah banyak sih, karena kayak Poluan apa kan juga banyak sih Kak. Oke, kalau Poluan kan mungkin aku tahu ya gitu, karena kan mungkin banyak terekspos juga di jalan-jalan gitu kan. Kalau TNI kan nggak ketahuan ya Bu ya gitu. Kalau kayak Poluan gitu kan kalau di jalan tuh kan kelihatan gitu. Kalau TNI kita nggak tahu gitu kan, apalagi di AL gitu. Nah, aku
pengen tahu nih. Ya, saya juga baru taunya kan pas masuk AL. Ternyata banyak ya Bu ya? Banyak juga. Oke. Aku tuh ini deh kayak di AL itu kan atau mungkin TNI lah. Itu kan pasti ada apa ya? Pembinaan. Apa namanya Bu ya? Sekolahnya tuh? Ya pendidikan. Oh, pendidikan ya, pendidikan gitu. Nah, jadi cewek yang pendidikan di antara laki-laki. Nah, Ibu tuh waktu itu tuh first impressionnya kayak gimana? Aduh, kayaknya gue nyesel atau apa gimana gitu. Iya kan udah diceritain tadi. Kalau memang cita-cita udah cita-cita kan. ya. Nah, jadi udah terima. Jadi bukan udah terima, tapi karena pada saat tes itu, menjalani tes itu, kebetulan bapak itu kayak nyeritain gitu loh. Nanti kamu pendidikan itu gini, pendidikan nanti kamu gini, nanti ada gini udah dapet gitu. kisi-kisinya. Ya. Kadang nanya, loh Pak, emang sama setiap angkatan? Sama, itu sama gitu kan. Oh, katanya gitu. Akhirnya ya udah jalanin aja sih. Berhubung karena cita-cita, kemauan, jadi ya jalaninnya happy aja gitu. Dan ya udah happy aja sih, kayaknya tuh nggak ada beban dan happy kayak gini. Ih gila. Jadi kakak suka cerita ya. Jadi dia kan pendidikan di Solo, kalau Angkatan Udara kan kebetulan. Suka pulang ke Jogja terus cerita, ih aku tadi rappling gini-gini. Tuh pas kita pendidikan, kita ngalaminnya tuh. Ih ini kayak di ceritanya kakak gitu kan, kayak gitu. Ih seru gitu kan, ih seru kayak gini, kayak gitu. Cuman ya yang lucunya nih, jadi pikir jadi tentara itu pas pendidikan nggak akan masuk kelas. Jadi di bayangan itu bakalan belajarnya survival, belajar di hutan, belajar di lapangan. Atau kayak nggak masuk, ya merayap gitu. Pokoknya di lapangan no kelas, nggak ada kelas, nggak ada masuk kelas. Ternyata ada. Tetap ada ternyata. Berarti kayak sekolah biasa gitu ada nilainya juga, dinilai juga, loh, ada ujiannya juga. Ada. Jadi kita kan 3 bulan di dasar militer. 3 bulan dasar militer. 3 bulan dasar militer. Waktu itu ya, beda sih, nggak tahu sekarang ya. Pokoknya waktu saya itu 3 bulan dasar militer. Itu, jadi 3 bulan itu, dasar militer itu, jadi ada kegiatan di lapangan, ada di kelas. Kaget nih, di kelas ngapain gitu kan. Kayak, ya kok gue di kelas nah gitu kan males banget ikut kok, namanya tentara itu ya kayaknya di lapangan gitu kan, latihan survival, latihan apa gitu. Jadi kalau di kelas tuh nggak excited. Kenapa Bu? Yang nggak suka gitu, karena itu nggak, karena kan kita dasarnya juga, aduh nggak mau kuliah nih, maunya jadi tentara. Iya, mau masuk awalnya kayak pengen menghindari belajar di kelas, masuknya tentara, karena di pikirannya mungkin tentara itu kayak di lapangan aja. Bukan lagi dari kelas, memang cita-cita, tapi juga plus. Alasannya nggak mau masuk kelas itu. Ternyata masuk kelas dan di situ, aduh males banget. Pokoknya kalau pelajaran kelas tuh udah deh, nggak mau apa ya, maksudnya nggak excited gitu, maksudnya tuh udah nggak penarik, nggak ya udahlah gitu kan, dijalanin aja lah ya. Tapi ya sambil ngantuk-ngantuk juga sih, namanya siswa itu pasti ngantuk di kelas itu gimana. Tapi kalau pelajaran lapangan seru banget. Berarti benar-benar nggak ada kayak nyesel. Nggak ada banget, karena udah diniatin gitu ya. Ya karena udah diniatin gitu, karena udah diniatin, udah pengen jadi tentara, ya udah malah seru gitu. Wah gila, gue jadi rappling nih, gue meluncur, gue merayap gitu, wah paling seru. Dan terkenal nggak, kan banyak tuh yang nangis, yang apa, terkenal nggak pernah nangisnya itu gara-garanya cuma satu, udah akhir 3 bulan selesai, lulus. Kita kan ujian kita di hutan nih, kita survival di hutan, mulai dari macam-macam di sana. Kita survival, pulang dari sana kan kaki bonyok ya. Iya dong, karena pakai sepatu. Karena kita pakai sepatu PDL nggak lepas, terus kita dari kering, basah, kering lagi. Namanya limet gitu kan, limet tuh jalan jauh gitu. Nah itu basah, akhirnya sampai itu kan di daerah mana ya, Malang apa ya itu. Nah itu terus akhirnya pas sampai mes lagi kita disuruh nyeker, karena biar sembuh tuh kakinya yang lubang-lubang itu, berlubang-lubang ya kakinya. Berlubang. Jadi kayak lubang-lubang gitu karena bonyok ya, tapi enggak ke dalam gitu. Iya, yang pas tumitnya itu. Jadi akhirnya kita disuruh nyeker, lari panas-panas. Kering dong. Sembuh. Cuma ya itu nangis di situ karena kita nggak pernah nyeker.
Dia nggak pernah nyeker, nggak pernah. Udah gitu larinya nyeker, habis nyeker, terus pasir-pasir kecil-kecil kerikil itu sakit banget. Nusuk. Itu nangis di situ, Malah nangis. nangis di situ. Makanya pembina ketawa. Malah nangisnya cuma gara-gara mimpiran. Itu, tapi pas latihan enggak gitu loh. Pas latihan Bisa tuh happy aja. Oh, pas latihan mah happy, mau masuk kuburan kayak apa kayak senang aja. Enggak peduli mau merayap mau Malah apa. nangis segitu ya Bu ya. Seru gitu loh, seneng aja gitu. Karena kan udah diceritain sama bapak, pasti safety lah namanya latihan tentara itu safety, karena kita kan pelatihnya pun udah bersertifikasi, udah profesional, mereka udah tahu batasan-batasan, jadinya ya udah gitu. Nah 3 bulan pendidikan dasar, kemudian dilanjutkan kejuruan. Jadi kayak Kejuruan. kayak Ada kejuruannya fakultas, juga. ya, Kayak kuliah juga ya. gitu. Berarti ada kejuruannya Karena juga. kita punya core, jadi kita jadi di tes kan, tes itu kan ada tes psiko segala. Nah disitulah ditentukan core kita apa. Akhirnya Ibu masuk ke Kebetulan saya dapat core pelaut navigasi. keren banget. Itu sesuai cita-cita, karena saya setahunya kan namanya kapal, ya namanya angkatan laut ya di kapal dong hidupnya dong, Tuh. bukan di kantor gitu kan. Oke. Gitu. Nah, Berarti jadi navigasi. Navigasi. Kenapa Ibu pilihnya mau penjurusan navigasi? ya karena itu, karena karena kan itu ditentukan dari psiko. Itu dari hasil Oh, tes oke. psiko. Berarti dari tes psikotes itu. Itu ditentukan. Ada berapa jadi mereka yang Oh, tim berarti udah psiko. ditentuin. Jadi tim psiko yang tahu Oh, yang right. menentukan. Tapi di Pantuhir pun tergantung ya dari tim ya yang menanyakan kamu. Tergantung sih, mereka random lah. Biasa kan random pertanyaan gitu. Iya. Kebetulan ditanya kamu nanti kortnya apa, maunya apa gitu kan. Oh, ditanya tetap. Tanya kan pertama bingung, apa ya kort tuh nggak ngerti gitu kan. Tapi terus dikasih tahu sama pembinanya. Kemudian kita kan waktu sebelum Pantuhir itu kita dikasih tahu ada pembina kan. Nanti kalau cewek tuh kortnya ada ini, oke gitu kan. Oh, Ini berarti kalau cewek udah ada ininya ya, udah ada jurusan Ada, sendiri, ada, dipilih sama. gitu ya, maksudnya sama biar jadi, nggak terlalu. jadi nggak semua korp itu untuk cewek tuh ada gitu loh. I see. Jadi kayak pelaut gitu, nggak semuanya. Kalau zaman saya dulu gitu, tahun 96 ya, 97 ya. Nah itu akhirnya, oke, kayaknya aku cocok. Aku baca nih ya. Bahari, aduh tali temali kayak pramuka gitu kan. Komunikasi, oh my god, komunikasi tuh yang morse gitu. Oh, itu Aduh nggak deh gitu kan. Pas lihat navigasi, wah keren, seru nih. Dia bagian menentukan jalannya kapal, Iya, kita betul. pemetaan kayak gitu. Seru nih. Akhirnya akhirnya ditanya sama timnya, kamu mau di kapal siap tuh kan. Terus kalau di kapal kamu maunya korp apa? Kebetulan pertanyaannya itu gitu loh. Emang beruntung kali ya. Emang udah doa orang tua kali, nggak tahu juga ya. Terus kamu mau korpnya apa? Siap navigasi gitu kan. Wis, mantap. Terus apa itu navigasi? Untuk ngakalin ya. Navigasi tuh Oh, berarti ini. ilmunya maksudnya kayak ditanya itu dasarnya ada yang di kelas itu ya. Ya, maksudnya gimana? Jadi kayak tadi kan, dari navigasi, apa itu navigasi? Karena kita dikasih, jadi kita Tadi ada dikasih divisinya gitu kan. dikasih navigasi itu ini, bahari itu ini gitu. Akhirnya untungnya ngapalin gitu kan. Oh oke, kamu sekarang di navigasi ya, tapi kamu di kapal. Wes, iya dong. Mau Angkatan dong, laut langsung di mau kapal. dong. Kapal perang lagi kan. Wes, gila kan. Kok bisa langsung kapal perang, apa emang semuanya akan ke kapal perang pada waktunya? Nggak mesti. Oh, oke. Karena kalau ke korp yang admin waktu dulu itu, zaman dulu itu nggak di kapal. Kalau sekarang malah ada. Kalau dulu cuma korp pelaut aja, khusus kowal ya, kita yang korps wanita angkatan laut itu cuma korps pelaut aja yang di kapal, dan itu nggak banyak karena kan fasilitas juga kan di kapal perang kan saat itu belum banyak lah fasilitas untuk cewek gitu. Yaudah akhirnya kita akhirnya korp, kebetulan kok mungkin antara tes psiko sama otak nih sama ini sama hati. iya sama hati Nyatu, ya. ngangkut kan. Akhirnya ya udah kayaknya masuk lah 7 bulan apa ya kejuruan Seru banget. navigasi 7 bulan itu. Kalau pelajaran di kelas, kalau gurunya nerangin instrukturnya kan bantu penyakit siswa. Tapi kalau praktek ya, langsung, wih ini langsung Seru gini, wih langsung melek. langsung melek. Seneng banget ya. 7 bulan pendidikan.
7 bulan pendidikan. Nah, finally, ya total sih setahun ya sama Total setahun. Berarti pendidikannya itu total setahun. tahun lah ya, kurang lebih ya, kurang lebih ya. Oke. Kemudian ya udah akhirnya penempatan di KRI, di kapal perang. Mantap banget. Nah, aku tuh pengen tahu deh. Hmm. Selama menjadi navigator kapal perang Indonesia, Hmm. Ibu udah pernah kemana aja bersama? Kebetulan kita tuh waktu itu sebenarnya kapal dulu kan armada itu dibagi dua, armada barat dan armada timur untuk angkatan laut dulu. Itu apa dibagi wilayah? Dibagi Dibagi wilayah. Oke, jadi sebenarnya kapalnya tuh kapal armada barat, dia operasinya di barat, Indonesia wilayah barat. Tapi karena di BKO kan, jadi BKO tuh di bawah komando operasi, di BKO kan ke armada timur. Jadi kita banyaknya sih operasi di timur. Jadi mulai dari dulu itu ya paling kalau kalau yang daerah-daerah barat Indonesia bagian barat tuh Bangka Belitung, kayak Natuna. Itu Berarti udah benar-benar wilayah ya, kuatnya Natuna, ya. terus kemudian biasalah Batam lah, itu kan harus lewat situ, Tanjung Pinang apa semua kan lewat situ ya Tanjung Pinang. Oh. Terus ke timurnya itu ke mana, waktu dulu tuh timur tuh masih kita kan masih Pinanah itu. Jadi ke timur tuh bolak-balik gitu. Terus paling jauh ke Thailand. Ngapain Bu ke Thailand? Thailand sih misi diplomasi ya. Oh, keren. Tuh. Kalau lagi misi diplomasi ke luar negeri itu, Hmm. Ibu tugasnya ngapain sih? Ya kalau kita sih biasanya sih cuma mengenalkan budaya gitu-gitu sih ke, Oh, malah gitu. ya paling nanti diundang sama KBRI gitu nanti. I see. Gitu-gitu aja sih, nggak Keren yang. banget. Kemudian kalau dulu kan belum kayak sekarang ya, kalau sekarang tuh lebih seru sih. Iya. Iya, kayaknya pengen juga sih lagi ke kapal. Ayo bapak-bapak, ini ada yang lagi mau balik ke kapal. Mau sih, Oh, mau sih. Iya, jadi ini tolong dilihat. Ini kita ada yang mau ke kapal. Siapa Panglima, siapa Bang? Bapak Panglima ada yang mau balik ke kapal lagi, katanya rindu laut. Pang Armada RI. Iya itu di Katanya rindu komandonya laut. Pang Armada RI kita. Mantap. Ya, gitu sih. Jadi ya udah kita akhirnya 2 tahun di KRI, 2 tahun aja sih kalau dulu kita cuma koal itu 2 tahun di KRI. Oh, Dan satu kapal pun nggak banyak, paling cuma 4 orang. kapalnya masih gede apa? Enggak gede-gede banget karena fasilitas untuk cewek tuh belum memadai kayak sekarang. Kalau sekarang kan kapalnya itu udah kapal rumah sakit, apa itu udah kita Kayak pasti kalau aku lihat tuh kayak kapal tuh kayak gede banget gitu. tergantung lihatnya kapal apa. Kalau lihat kapal pesiar ya gede dong. Enggak. Aku kayak pernah bukan kayak pernah lihat tuh kayak ada kapal perang Indo gede, Bu. Ya kalau kapal induk gede, iya betul. Oh, kapal induknya gede. Hmm. Tapi kalau kapal perang yang kecil tuh kayak boat gitu. Enggak ya. Atau- Jadi kita kan macam-macam ya, kapal tuh banyak jenisnya kapal perang itu. Jadi ada kapal angkut pasukan, ada angkut tank, ada rumah sakit, ada yang cuma penyapu ranjau atau apa tuh beda-beda. Jadi kebetulan kita waktu itu kita di kapal angkut pasukan ya, nah itu ya lumayan sih. Jadi cuma 4 orang, ya udah 4 orang dikelilingi oleh banyaknya Cowok-cowok itu ya. Jadi kita ya tahu sendiri kita harus jaga lah ya. Oke, nah terkait dengan cowok-cowok yang ada dengan bareng ibu ya di kapal apa segala macam, ada nggak sih Bu kadang kayak mungkin jadi cewek kadang kan ada yang diistimewain ya, kayak misalnya kayak sesuatu yang kayak nggak apa-apa kamu perempuan gitu. Iya, karena perempuan. Ya, aku perempuan nggak apa-apa lah ya gitu. Ya. Kadang seleting atau kayak temen-temen ada yang kayak gitu nggak sih Bu, kayak udah lo jangan deh gitu kan perempuan nih udah kita aja gitu misalnya. Maksudnya gimana? Misalnya lagi di kapal nih gitu kan, terus kayak apa tuh namanya udah kamu ngurusin yang ini aja, ngurusin yang ini aja, ngurusin yang berat-berat. iya gitu. ngurusin yang berat-berat kayak nih Oh, kita aja oke, nih oke, cowok-cowok oke. Ya, gitu ngerti. maksudnya. Jadi kebetulan waktu jadi kan kita kan perbagian ya, karena udah punya korp masing-masing 4 orang itu dengan korp yang berbeda. Jadi dengan yang kalau navigasi alhamdulillah sih nggak ada kayak gitu-gitu ya, karena kita semuanya sama, kerjanya sama, tugasnya sama, karena kita kan punya tugas pokok masing-masing. Jadi ya udah
sama aja kita kerjanya, jaga tengah malam ya jaga tengah malam, larut malam ada jaga, pas kapal layar ya larut malam jaga. Berarti emang kayak ya udah Ya memang tugasnya udah nggak ada tugas beda-beda. ya, jadi nggak usah yang Nggak ada nggak ada beda-beda. yang kayak ya udah nggak usah Nggak usah aja, cewek, gitu. nggak ada. Oh, Jaga ya jaga, tetap jaga tetap. kapal sandal kita kebagian jaga ya jaga. Berarti tetap apa ya, Tetap. sesuai dengan Ya sesuai dengan tugas juga pokok ya, ya tugasnya tugasnya ya, ya, Bu. tugas pokoknya job desk-nya masing-masing. Oke. Ketika waktu ibu lagi berlayar, udah berkeluarga belum sih, Bu? Oh enggak. Aturannya kalau kita masuk KRI diutamakan yang tidak berkeluarga, jadi baru lulus fresh graduate. Jadi itu di situ kita ya itu ikatan dinas itu. Jadi 2 tahun waktu itu di kapal itu termasuk ikatan dinas. Jadi selesai ikatan dinas turun kapal 2 tahun boleh langsung nikah. Berarti dari awal dari ada Selesai pendidikan pendidikan terus langsung Dua. 2 tahun di kapal. Berarti itu udah kayak nggak boleh nikah dulu, baru Iya. setelah itu Iya. baru boleh. Iya, itu aturan. Tapi mungkin sekarang berbeda ya. Sekarang nggak 2 tahun, kayaknya tuh 3 tahun deh sekarang. Oh, malah lebih lama ya? Ya, sekarang udah diperbaiki 3 tahun. Kalau dulu ya udah 2 tahun nggak boleh masuk kapal dulu ya. Nggak boleh nikah dulu. Di kapal dulu yang korpsnya pelaut ya. Iya, sampai pelaut. Tapi itu juga berlaku sama yang di staff juga. Jadi mereka 2 Sama? tahun sama. Mereka 2 tahun nggak boleh nikah. Karena ikatan dinas, namanya ikatan dinas. Ikatan dinasnya. Kita udah tekan kontrak ya 2 tahun nggak boleh nikah. Setelah selesai pendidikan. I see. Nah, berarti karena memang belum berkeluarga, kadang kalau lagi keluar gitu, ibu kadang suka kayak kangen gak sih? Kok kayaknya pengen pulang aja deh. Maksudnya pas belum Pas lagi di laut nih, Ah, lagi di kapal ya. nih, kan? Terus kayak ya Allah lama banget di kapalnya. Oh, Tuh, kayaknya pengen pulang. enggak, malah kebalik. Kita malah seneng. Oh, malah gak pengen pulang. Jadi Oh, pengen di laut. jadi setiap sandar nih ya, Oke. sandar nih turun. Dulu kan belum ada handphone, whitel kan. Oh, masih pegang. Ini pakai Oh, yang telepon pakai bayar. Itu langsung telepon ke rumah. Mama, aku di sini gitu kan telepon. Kamu udah di sana lagi? Iya, Ma, aku udah di sini ya. Ya udah, jangan hati-hati ya, awas ya, hati-hati gitu kan. Pasti mama gitu aja. Ya udah. Jadi setiap sandar pasti langsung telepon. Berarti Dari hotel. gak kangen sama sekali sama rumah. Kangen sih kangen, tapi karena cita-cita itu dan excited Oh, di oke. kapal ya kan. Oke banget. Join the Navy Oke to see banget. the world. Oke banget. Nah, Oke itu. banget. Jadi akhirnya ya udah happy aja, suka aja. Ih, seru banget. Oh my god. Durhaka gak sih? Wah, nggak tahu ya. Ibu ibu yang menonton ini apakah ini durhaka? Durhaka gak sih? Gue gak kangen sih. Kangen sih actually. Cuma, Tapi kan kadang emang kalau cita-cita terus kayak terakhir tuh kayak Iya, gitu puas loh. banget gitu ya. Puas banget. maksud tuh iya bener puas Semua banget ya. pengorbanan terbayar. Nah, betul Iya itu. nggak Jadi sih, Bu? dinikmatin bener-bener gitu loh. 2 tahun tuh dinikmatin bener-bener yang bener-bener kita berlayar kemana. Iya, Seru iya, banget iya. gitu kan. Jadi setiap pokoknya sampai lebaran pun kadang pernah nih kejadian. Udah habis layar lama terus pulang di Jakarta. Habis itu izin komandan, kami boleh pulang ke Jogja gitu kan. Oke. Oke, ayo, aman, nggak ada apa-apa sih, nggak ada kegiatan apa-apa, kamu boleh pulang. Oke, pulanglah hari Jumat naik kereta malam, nyampe lah di Jogja nih, baru bongkar oleh-oleh nih sama mama, udah ditelepon komandan, ayo kalau bisa mungkin kamu balik ya, karena kita mau sea trial. Jadi kapal habis perbaikan, sea trial, jadi kita nyoba kayak apa sih kalau motor mobil itu apa sih namanya, Uji uji kelayakan. ya gitulah, habis diperbaikin. Oke. Oke. Habis itu, ayo bos, sebisa mungkin kamu harus balik. Ya udah, baru nyampe. Ya udah, Lagi. beli tiketnya pulang lagi Jakarta. Ya ampun. Tapi untungnya mama sama bang Ngerti pasti ya, karena karena ya memang udah lah ya, karena karena memang ya tentara ya iya, gitu kan, karena emang udah latar belakangnya itu jadi kayak ya udah biasa nggak sih? Iya, jadi kayaknya tuh udah Terus, ya memang udah milik negara ya separuhnya. udah milik negara separuhnya. Jiwa aku adalah milik negara. Ya ampun, emang pengabdian menjadi Ya karena udah cita-cita sih Kak. Jadi kalau cita-cita tuh udah all out ya. Beda kalau emang kita disuruh atau betul kayak dipaksa gitu ya. Nah, Nah, ya, gitu kan. ya. Kalau ini kan karena ya udah kita memang
Ya sih namanya cita-cita, jadi ya oke lah, ayo kuy gitu kan. Mantep banget. Ya, seru deh. Seru banget obrolan kita, udah banyak banget dapat insight-nya, kayak no regret at all as a Navy, as a navigator. Berat kali. Berat kali ngomongnya. Oke, so kita lihat hasil dari perjanjian. Apa berantakan? Sumpah aku gak bisa sama sekali. Aku belum selesai. Aku juga belum selesai, jadi ini karena memang sudah beres waktunya ya. Kayaknya butuh waktu. Oke, Kayaknya kita lebih canggih mamaku deh. kita akan liatin dulu Bu hasilnya sih. Ibu lebih bagus ya kayaknya. Hah? Belajar dari mama. Ya ini saya gak jadi ya karena dari tadi kayaknya lepas malu banget gue. Jadi aku nantangin tapi aku kalah guys. Tapi sama aja dia juga jelek Gak banget. apa-apa. Ibu saya cuma lepas gini doang. Oh, Tuh. imut. Ya ampun. Oke ya udah bisa banget. Oke guys, kita akan menyelesaikan ini off air aja. Jangan sekarang karena kayaknya ini bakal butuh waktu berjam-jam. Iya, Jadi so kayaknya sih. kita akan balik lagi di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana. We'll be right back. Hai, merhaba Kadoslar, balik lagi bersama aku dan juga Ibu Nia Ayu Tisna. Seru banget tadi ngobrol kita sambil menyulam ya, meskipun nggak berhasil, nggak nggak apa-apa lah selesai. ya. Nanti kita akan selesaikan di setelah ini. Nah, aku pengen ngajak Ibu nih main game. Apalagi nih? Aku ambil dulu. Thank you. Oh, gara-gara 17-an ya? Iya, jadinya karena dalam games rangka ya. 17-an. Kenapa nggak tarik tambang aja sih? Nggak bisa Bu, ini Oh, nggak bisa. Oh ya, oke. nggak bisa ya. Atau belum babak-kiak? Oh jangan, nanti ini Oke. berisik. Oke, jadi karena kita 17-an, so aku ada pertanyaan. Jadi nanti Bu Niayu bisa pilih. Yang tengah dulu. Ya boleh yang tengah. Ih, gue gemeter deh. Gemeter. Oke, so Aduh, untuk pertanyaan apa ini ya? kita akan ke pertanyaan nomor 1. Nomor 1 adalah berani jawab jujur dalam 3 detik. Gak boleh mikir panjang, pokoknya ketika aku tanya 3 detik harus jawab. Oh my god, ini menyiksa. Ya, oke? Oke, siap Oke, nggak siap siap, ya. harus siap. Namanya Siap nggak tentara. siap harus siap. Ini aku taruh siap sini nggak dulu siap aja. Siap nggak Oke. siap harus siap. Jawab dalam 3 detik ya. Oke, ya. Oke, hal pertama yang Ibu lakukan begitu turun kapal. Makan. Oke, makan. Cari makan. Cari makan. Pertama telepon ya, Oke, pertama telepon. terus makan. Emang di kapal nggak ada makanan? No, kita makan. Ya kan boring kak. Oh, oke. Ya Allah, Kak, kan Pengen boring. mencari suasana yang baru. Dan makanan tradisional di tempat yang kita datengin dong. Oh, ketika bersandar langsung misalnya lagi di mana? Di Palembang punya, cari pempek, kita udah tanya-tanya kan sama oke. warlocknya situ Warlock. kan. Bener kan? Akam sih, Iya, warlock bener-bener warlock warga kan? lokal. Iya bener kan? Nah, iya. Bener-bener. Nanya di mana sih yang enak, yang famous di sono gitu. Karena kan dulu nggak bisa internet. Kalau sekarang kan Udah gampang lah ya. Oke, next question. Pilih tidur pules atau peluk keluarga dulu. hah? Pilih pas tidur langsung pules atau mau peluk keluarga dulu baru tidur. Kayaknya tidur deh. Parah banget. Parah banget. Parah. Kalau udah pulang kerja itu Oke. kan udah kayaknya itu udah capek banget ya, kayak gitu kan. Nah udah gitu kan kebetulan nih akhir-akhir ini anak-anak kan nggak ada ya, Oh, udah oke. pada gede-gede, ya udah tidur. Mau ngapain lagi? Oke. Berarti ya oke deh. Next aja deh ya. nanti ada peperangan keluarga, saya nggak akan tanggung jawab. Oke. Next question. Makanan. Entar dulu, Oh, makanya oke. satu. Ini masalahnya satu ini ada 5 pertanyaan, Bu. Kak, kayak ujian aja Uji- sih. Kan di TNI tadi ada Oke. kelas, ada ujian. Siap. Sekarang juga Siap, ada salah. kelas, ada ujiannya Siap nih. salah. Lanjut. Mujin. Ya. Mohon izin. Oh, ya, mohon izin. Mohon Ya. izin, mujin. Oke. Siap salah. Makanan darat yang paling dikangenin saat lagi di laut. Bakso. Bakso. Itu makanan favorit berarti ya? Favorit sih enggak, cuma kan bakso itu menyegarkan. Ya kan? Ya gimana juga sih ya, masak Ya bakso kan? di kapal ya nggak bisa ya? Sebenarnya bisa. Oh, sebenarnya bisa cuma aja. kan males lah. Kita kan bukan bagian dapur. Oh, dapurnya berarti ada lagi? Ada, bagian dapur ada sendiri. Oh,
berarti Ada. emang bener-bener kayak Iya, kita di satu Wah, kapal tuh ada bagian dapur sendiri yang urus makan kita. Terus siapa dong kalau nggak ada? kirain tuh kayak harus bisa masak sendiri semuanya gitu. enggak. Jadi kita udah ada yang bagian masak. Jadi dia yang arrange gitu kan mereka. Jadi kita per divisi gitu loh, Kak. Jadi mungkin divisi 1, divisi 2, divisi operasi itu 1, divisi 2 tuh apa gitu. Jadi ada divisi-divisinya. Oh, berarti masak juga Masak ada divisinya. Iya, jadi mereka ada masak dan mereka pun jaganya pun sama kayaknya bergiliran gitu. Jadi ada jaganya juga. Alright. Ya loh, Kak, terus kalau nggak ada yang masakin gimana kita makan? Iya, kirain kayak Di tengah laut loh, Kak, bayangin, Kak. kayak udah kayak nyetok gitu loh. Aku tuh mikirnya kayak kalau TNI itu makanan tuh kayak udah yang kayak Yang makanan langsung kaleng itu, gitu, kaleng ya, itu. langsung-langsung Ya, itu gitu. kalau udah mentok. Kalau udah mentok, kita udah kelamaan layar, logistik basah kita habis, baru itu. Oke. Kalau Berarti di itu kapal bukan ya. jadi pilihan utama. No. Oke, aku baru tahu banget kalau di kapal ternyata masak. Yes, masak. Kita punya dapur. Itu kayak ada di salah satu anime juga ya? Bisa lihat? Enggak. Bisa lihat. Jadi promo nih ya. Oh iya, Nggak apa-apa. ya. Boleh promo. Bisa lihat di YouTube-nya Ko Armada 1. Oke. Di situ ada segmen dapur KRI. Nah, boleh cek. Oke, Tonton Jen. ya. Oh, Cek aja boleh, coba. boleh. YouTube-nya Ko Ko Armada Armada 1. Ko Armada 1. Ko Armada 1. Di situ ada segmen dapur KRI. Boleh dicek. Ih, kayaknya kita boleh gak sih nanti main-main ke Bisa, dapur kapal bisa, gitu, bisa. terus masak di kapal Bisa. gitu. Ih, seru. Tapi ngapain ke kapal terus masak ya? Tapi nggak apa-apa Kan sih. seru. cobain. Seru sih Seru. emang dengan peralatan Tapi yang harus kayak berlayar gitu. ya, Bu, jangan bersandar. Kayak itu susah deh kayaknya. Oh, nggak bisa ya. Ya udah. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ngadep Bapak Panglima Armada RI. Bapak Panglima Armada RI, mohon izin kita mau berlayar boleh ya Pak ya? Bersama Ibu Nia Ayu Tisna. Oke. Terus nextnya, yang lebih bikin deg-degan, gelombang tinggi atau nunggu anak pulang telat ke rumah? Nunggu anak pulang telat ke rumah. Waduh, anaknya jangan pulang telat ke rumah. Dengerin itu ya. Jangan pulang malam-malam, pulang pagi aja. Habis itu dicoret dari kakak. Ya Allah, oke. Berarti lebih milih, Anak lebih pulang- deg-degan anak pulang telat Yes, daripada betul. gelombang. Betul laut. sekali. Oke, sip. Berarti sangat-sangat ibu yang baik ya. Ya, bukan baik sih ya, memang itu udah ada naluri situ ya. ibu ya. Kayak gitu ya. Oke. Dengerin ya, kakak adik dengerin. Oke. Last question nih, Bu. Satu kata yang menggambarkan hidup sebagai perempuan TNI AL. Satu kata aja. Satu kata bukan kalimat apa ya? Satu kata, bukan kalimat. Aduh, boleh nggak 2 kata? Nggak boleh, satu aja. Oh, Jaya. Oke, Jaya. Yes. Karena nggak boleh 2 kata, jadi Jaya. Oke, Jaya. Oke deh, so stay tune. Kita akan ke segmen yang seru lagi setelah ini. We'll be right back. Alright, kita balik lagi di Hayal Tales masih sama Ibu Nia Ayu Tisna. Tadi kita udah seru banget ya main game. Oke, so kita nih mau masuk ke namanya Hayal Moments. Kita akan throwback sedikit. Duh, kayaknya bakalan sedih deh ini. Jangan sedih-sedih Oh, sih, enggak. Bu. Enggak kan? Seru aja. Oh, ya oke. Kita bakal throwback moments ibu, hal-hal yang paling ibu inget selama lagi berkarir kemarin, lagi-lagi di laut dan segala macamnya. So pertanyaan pertama aku pengen nanyain, ada nggak sih momen-momen yang kayak nggak bisa dilupain gitu, kayak wah ini loh dream gue. Apa ya? Oh, jadi pernah nih. Itu prosesnya cepet banget ya. Jadi waktu itu kebetulan lagi ada kursus di Mabes AL di Disdikal. Kemudian ada yang ngomong nih, salah satu temen, Mbak mau nggak ikut kursus ke Amerika? Wis, apa tuh gitu kan? Mau nggak ke kursus di Amerika gitu kan? Tapi tes dulu Mbak, katanya gitu. Kursus tapi Ya boleh, nyoba deh apa gitu kan. Oke, waktu itu akhirnya menghadap, dikasih arahan, oke tes. Jadi tes nih, pertama di Mabes TNI tes, kemudian sebelumnya kan di Mabes TNI tes ada buku tamu ya. Kita lihat-lihat, loh ini udah yang tes nih, gitu kan, dengan jenis yang lama. Jadi di sana tuh kursus short course, short course. tentang
leadership. Leadership. Oke, short course sebenarnya sih cuma 1 bulan ya. Cuma kan Amerika, Kapan lagi gitu Amerika kan, gitu kan. Amerika, Nah, benar-benar. kebetulan kan pas di situ juga lagi kursusnya tuh yang berbau-bau bahasa Inggris gitu kan. Jadi kan masih fresh otaknya ya kan dengan itulah itu kan. Akhirnya tes, tapi kita lihat nih, udah ada yang tes nih gitu kan. Tapi ya udahlah ikut aja. Tapi kenapa kok dibolehin tes kalau udah ada yang tes kan? Mungkin yang nggak tahu, mungkin pilihan ya, option gitu kan. Mereka cari option kan terbaik mungkin. Oke, tes. Habis itu di Mabes TNI, oke selesai tes, kembali lagi ke kelas. Kemudian besoknya dapat telepon gitu, Ayu, kamu besok ini ya tes ke audisi gitu. Jadi jadi mungkin audisi tuh kayak kedutaan Amerika, tapi yang ngurusin pendidikan sekolah-sekolah gitu kan, militer gitu. Wah, di mana nih gitu kan? Ya udahlah, akhirnya berangkat tes nih. Tes di sana deg-degan juga nih. Ini udah berangkat ke Amerika? Belum, Oh, masih di sini. Oke. Jadi, deg-degan juga nih kan di daerah mana, Bundaran HI sana kan. Patung kuda sana kan, daerah belakang itu. Masuk ke situ aja udah vibe-nya udah kayak kantor-kantor di Amerika gitu, kayak udah gitu kan, staffnya orang Indonesia gitu kan. Oke, tes kan. Oke. Tes itu ada berapa orang bareng ya. Cuma tujuannya beda-beda. Mungkin ada yang mau sekolah apa, tapi semuanya sama ke Amerika. Semuanya sama ke Amerika. Nah, kebetulan di situ waktu itu ada 3 orang sama-sama tes dengan Cewek semua? Enggak, 2 cowok sama cewek sendiri. Selalu cewek sendiri. Ibu selalu cewek sendiri ya? Nggak tahu ya, mungkin yang udah garis tangan begitu. Akhirnya tes, udahlah jalanin aja tes ya. Nothing tulus lah, pokoknya tes aja. Oke, selesai itu tes pulang. Beberapa hari kemudian ditelepon lagi, oke siapin paspor, foto paspor. Oh langsung. Berangkat nih, gitu kan. Serius nih berangkat, udah siapin aja foto paspor. Oke, siapin, dan ternyata memang, oh my god, alhamdulillah berangkat. Seru banget. Itu benar-benar pertama kalinya, bukan pertama kali keluar negeri ya, karena kan pertama ke Thailand itu ya, karena kapal. Cuma ini dengan usaha sendiri, gitu kan, usaha sendiri. Oh my god, aku lulus loh, gitu kan, tes gitu kan. Akhirnya kita berangkat berdua, kebetulan. Kita berdua. Berarti yang lulus berdua. Oh, kita seneng banget berangkat. Amerika nih, gila ya. Akhirnya udah, kita dengan proses apapun, semua dinas semua udah diurus selesai, berangkatlah kita ke Amerika. Dan itu benar-benar pengalaman pertama yang, meskipun di sana kursus ya, kita kan di sana masuk kelas, di sana dengan 8 negara, 14 siswa, 8 negara, 8 negara, 14 siswa, 8 negara, 1 cewek. Only one. Iya. Dan itu make me proud. Jadi nggak gede kepala, sombong nggak sih kayak gitu? Nggak apa-apa sih, karena itu kan salah satu achievement yang mungkin nggak semua orang bisa. Iya, mungkin ya itu juga ya kali, alhamdulillah rezeki juga ya, mungkin dengan usaha ya kan, usaha kan nggak bohong ya. Tes juga kan. Tes juga makanya. Yang lain juga. Akhirnya sebulan, oh my god, bener-bener keren, ya? Keren banget bener. Dan itu memang kita kursus tentang leadership sih ya. Jadi yaudah kita ikutin, itu paling amazing, bener-bener itu pengalaman pertama. Keluar negeri, ke Amerika pula, meskipun cuma sebulan, tapi kan, hebat banget. Keren banget emang. Tentang leadership berarti ya? Yes, bisa jalan-jalan ke San Diego, ke tempatnya campnya marinir di sana. Keren banget. Iya, makanya bisa. Berarti ngelihat kapal-kapal milik Amerika juga? Kita ke kapal induk juga. Wow. Jadi kita, ini bengong deh ya. Gede banget. Ya. Kalau kayak di berita kan kayak kapal kalau Amerika lewat ya kayak udah kayak gede banget. Gitu Ya itu pesawatnya muat berapa ya? Bener. Orangnya aja berapa? Udah bisa kayak ada landing pesawat tempur ya Iya, kan? makanya ya. Apa sih namanya, norak ya? Norak banget angkatan. Gak apa-apa, tapi kan kayak gitu jadi kayak. Tapi seru sih, tapi emang jadi itu pengalaman yang paling berharga kali ya di selama hidup, selama dinas di angkatan. Sebenarnya sih setelah itu ya alhamdulillah berangkat juga segala macam kan, berangkat kemarin milstaf dikasih kesempatan. Ya itu juga tes ya kan. Berarti everything tes ya, nggak kayak ujuk-ujuk berangkat, ujuk-ujuk berangkat enggak, semua itu pasti tes. Hasil tes, hasil kerja keras. Makanya jadi ini boleh nggak sih pesan-pesan dikit? Boleh. Buat adik-adik, adik-adik kowal mungkin ya. Boleh. Itu jadi
jangan belajar, jangan bosan untuk belajar. Jangan bosan untuk belajar. Sok gaya banget, padahal kuliah aja nggak mau ya kan dulu. Sekarang sok ngasih tahu jangan lupa belajar. Tapi memang sih benar sekarang sadar ya, akhirnya ternyata dengan belajar itu kita bisa kemana-mana. Lebih Ya improve, betul. skill kita nambah, Jadi, knowledge kita nambah. Iya, makanya kemarin juga kebetulan mungkin kan sempet sih kita tuh sampai kursus bahasa Inggris online karena Hanya ngerasa masih kurang gitu kan, sampai sekarang pun kayaknya tuh masih kurang aja, masih nggak Kurang pede aja. gitu kan, meskipun kemarin udah join apa UN Mil Staff gitu kan. Apa itu UN Meal Staff itu? Iya, kita apa pasukan PBB tapi yang Mil Staffnya, jadi kita kerja di staff dengan satu kantor itu orang Indonesianya, mungkin kalau kebetulan kemarin cuma nggak ada temennya orang Indonesia, satu kantor semuanya orang luar negeri semua, jadi kita harus bisa ya kan sebagai analis pula kan, analis pula jadinya ya kita harus improve bener-bener gitu loh. Jadi Oke. jadi memang aduh kayaknya tuh makanya kayak masih kurang, tapi kan kalau orang luar negeri sih sebenarnya ngomong kita Ya ngomong aja udahlah udah ngerti ya. udah ngerti, udah Cuma kan paham. kita Cuma juga kayak kan pengen improve itulah ya. Jadi itu jangan belajar. Jadi itu apa namanya momen yang paling keren kali ya. Selain itu, misalnya kayak lagi di kapal kayak gitu ya, kayak ada momen yang deg-degan nggak gitu? Waktu di kapal. Boleh di kapal, atau boleh lagi pendidikan, atau boleh lagi mungkin ke Amerika, atau mungkin pas ke Libanon? Kalau pendidikan sih enggak ya, have fun. Oke. Kalau di kapal itu, oh iya ini, jadi gini. Jadi kan Banagin ya, Bintara Navigasi, Bintara, jabatan, oke. Jadi kita ada jaga nih, jaga petang hari, dini hari, kayak gitu. Jadi kita ada 3 shift jaga, tapi dibagi gitu kan. Nah, kalau jaga petang hari, dini hari, itu kita ada tugas naik jaga. Kita harus memperkirakan, oke, jam 6, umpamanya di situ patokannya jam 6 ya, matahari tenggelam itu. Tenggelam. Itu posisi kita di mana? Harus bisa memperkirakan. Jadi kita ada rumusnya. Kemudian nanti dimasukkan, jadi di situ nanti kita juga waktu pendidikan kan diajarin nih cara ngitung sunset, sunrise manual. Meskipun di kapal juga sudah ada kalkulator pintar yang untuk menghitung sunset tinggal masukin posisi perkiraan waktu sunset atau sunrise, masukin terus apalagi lah itu ya gila udah 20 tahun yang lalu kali kan udah lupa ya. Terus ada yang secara manual. Nah, kadang kita ngitung kalau pribadi ya, ngitung secara 2 versi. Jadi secara manual sama secara ya kalkulator itu. Takutnya kalkulator lowbat atau apa jadi kacau hitungannya kan bisa jadi dong. Benar-benar, karena kan kalkulator harus dicas juga, atau Nah, ada baterainya ya, juga ya. gitu kan. Jadi akhirnya manual yang pasti yang diyakini ya itu manual. Tapi ya deg-degan. Jadi setiap udah ngitung nih, oke. Bismillah nih ya, matahari tenggelam sore dulu kan. Bener nggak ya hitungannya, bener nggak ya, itu deg-degan banget itu. Itu kenapa harus tepat? Apakah kalau misalnya nggak tepat ada kayak hukumannya, atau kayak ini Ya, jadi kayak salah gimana? dong. Iya gitu? dong, jadi semuanya kayak yang sholat maghrib salah waktunya, waktu penurunan bendera salah, Iya. iya kan? Nah, Penting berarti ya. banget. Jadi akhirnya bener deg-degan tuh. Iya, bener. Tapi pas itu, jadi pas bendera turun, jadi kita kan ada apa sih namanya? Apel. Bukan apel, jadi kayak ada upacara penurunan bendera Oke. gitu. Nah itu tuh ada fluid. Kalau angkatan laut itu, ya harusnya bawa fluid nih biar Iya. tahu nih ya. Bukan fluid Oh, bukan gitu. Ada fluid angkatan laut sendiri. Oh, ada. Oh harus yang Beda bawa lagi, nih. beda. Ya, harusnya bawa nih, harusnya Iya, bawa nih harus biar tahu bawa, ya. iya. Nah itu pas bendera turun, Bendera matahari pun turun. Itu kayaknya ya Allah indah banget. sunsetnya. Akhirnya bukan Bukan sunsetnya, sunsetnya. berhasil itu. berhasil. Itu ya yang lega banget ya. Ya Allah, deg-degan tuh ya. Bener nggak ini. Karena emang harus sama Sampai banget. merinding. Oh iya bener. Jadi kayak harus sama antara Bendera turun sama matahari juga lagi turun. Iya, ya ampun itu kalau bareng Ih, ya Allah, tuh kalau dulu ada handphone ya, bener di video ini. Ya Allah nih gue bener hitungannya, gitu kan? Ibu itu juga pas lagi sunrise juga gitu ya? Kalau berarti? sunrise-nya nggak terlalu kelihatan, karena kalau bendera beda. Bendera itu naiknya jam 8. Jam 8, jam 9, tergantung. Emang bukan posisi. pasar, tapi Nggak, untuk tapi kan yang yang deg-degan itu yang sorenya itu. sunsetnya itu.
Itu bener-bener Seru matahari. banget. Oh my god, bener, iya bener gitu Yang kan. jadi pengen deh cobain deh. Udah nggak boleh ya? Apanya? Aku udah telat ya. Ngitungnya? Bukan Atau apanya? jadi anggota TNI. Udah telat banget ya. 29 tahun masih bisa gak sih? Kayaknya nggak deh. Enggak ya? Udah deh, udah nggak usah deh Ya, Kak. nggak udah ya? Ya nggak usah. Ya udahlah. Padahal aku pengen coba. Ya mungkin nanti bisa lah. Atau dicoba. mungkin nanti bisa diajukan ke Ko Armada gitu ya, kayak mungkin kayak iya. ngebuka atau kayak apa ekspedisi yang mencoba. Biasanya ada itu sailing camp. Oh ada. Ada, biasanya Ada ada sailing sailing camp, camp. guys. Oke, oke. Itu biasanya kita, biasanya tuh mahasiswa atau siswa lah pokoknya sekolah gitu. Biasanya nanti daftar ikut sailing camp mungkin 3 hari, 2 malam. Jadi mereka diperkenalkan kehidupan di laut, kadang nanti keliling kapal gitu. Mereka naik kapal, mereka tidur di kapal. Ih seru banget. Iya, nantilah kalau ada informasi. Iya, kita boleh informasi. ya. Tapi masih boleh nggak ya? Ada nggak tahu deh kalau ketentuannya tuh. Kalau sekarang nggak tahu ya ketentuannya. Ketentuannya nggak tahu sih. Nggak, biasanya kalau dulu sih terakhir tuh anak-anak ikut. Karena kan masih sekolah ya waktu itu kuliah sama sempet SMA. ikut. Sempet ikut itu. Kakak sama adik sempet ikut. Anak-anak itu. Seru sih, mereka seru juga. banget. Jadi deg-degannya itu sih kalau menurut aku sih. Deg-degannya Kalau yang lain sih have fun. Yang lainnya have fun lah ya. Have fun lah, emang udah pengen cita-cita. Jadinya ya have fun gitu kan. Oke. Mau susah seneng, wah seneng aja terus. Seneng aja, seneng aja terus. Nah, yang terakhir nih, ada nggak satu momen yang kayak, wah gila ini pengorbanannya gede banget sampai-sampai rela meninggalkan apapun demi ini. Mungkin ketika lagi berkeluarga ataupun lagi enggak gitu kayak. Ya, Ini tuh kayak ya itu sih yang Satgas ke Libanon itu kan setahun. Oh lama ya Ya, berarti. setahun. Berarti yang Satgas ke Libanon itu udah punya Udah anak. kemarin baru pulang 2002 berangkat 2023 kalau nggak salah. 2000 pulang 2024. Baru banget berarti. Ya baru. Lihat dong masih ada. Baru. Berarti itu ya. Nah, saat udah beda ya awal-awal kalau lagi dinas itu kan emang belum punya keluarga. Ya, waktu itu di kapal belum punya keluarga. Iya, belum punya keluarga. Nah, sekarang pas kemarin lagi ke Libanon tuh kayak Iya, kenapa benar sih berat Kak, ya kan. Dan itu pun kita Angkatan Laut memberangkatkan kita itu yang udah keluarga itu harus ada surat izin dari suami. Nah itu kita rapat keluarga tuh. Oke, ya udah. Oke, pada setuju nggak apa-apa. Ya udah, karena udah pada gede-gede anak-anak juga. Ya udah, berangkat deh dengan tes. Pokoknya ibu nih mau tes. Kalau lulus berangkat, kalau enggak ya enggak gitu. Akhirnya alhamdulillah berangkat. Cuma ya berat juga sih ninggalin anak-anak ya. Tapi ya kan sekarang udah zaman video call. Kemudian juga kan kita dapat cuti Kak. Oh tetap. Ada. Jadi meskipun berangkat ke Libanon, tapi tetap bisa cuti. Ada. Satgas itu semua ada cutinya. Pasti dikasih cuti dong Kak, pembinaan keluarga, nggak mungkin. Ya aku kira nggak ada sama sekali gitu kayak setahun. Ada. Kalau Satgas kayak UN itu pasti ada cutinya. Semua Satgas ada cuti. Nah saat momen itu kayak kepikiran anak, kepikiran suami, gimana ya anak di rumah. Kayaknya kebalik gitu. deh Kak. Kayaknya mereka mikirin aku deh. Ya Allah. Iya ya. Kayaknya mereka yang mikirin deh. Apalagi suami ya. Kayaknya tuh mereka yang mikirin deh. Kayaknya dia yang mikirin deh. Kalau aku kayaknya Udah kayak udah ya udah. kalau lagi Satgas. iya gitu. Paling pertama doang nih berangkat nih ya nangis apalagi anakku yang gede ya. Dia sih support sistem gue ya. Yang pokoknya sih ya udah ibu berangkat gini. Kalau si Ade mah biasa dia low profile lah ya. Gitu. Cuma ini yang anak pertama tuh, tapi di bandara nangisnya paling kenceng. Ibu jangan lama-lama. Lah kan udah bilang setahun gitu kan. Ibu jangan lama-lama gitu. Ya itu sih beratnya itu. Cuma kan kita sekarang udah canggih ya Kak. Iya. Bisa video call gitu kan. Betul. Ada PR pun ya kayak di Amerika waktu itu juga gitu sama jam 4 pagi aku bangun kan perbedaan waktu ya 12 jam ya. Jadi di sini jam 4 terus jam 4 gitu. Ya udah ibu ini ada PR gimana gitu. Ya terpaksa jam 4 bangun ya. Ya udah ngerjain bantuin gitu sama sih kayak gitu juga. Nah, kebetulan ini kan waktu itu si Ade masuk SMA yang anak kedua yang gede kan udah kuliah ya. Jadinya ya udah
mereka mandiri sih, alhamdulillah sih. Alhamdulillah Bersyukur ya. banget. Ya itulah makanya kayaknya pendidikan tadi. Pendidikan yang tadi itu ya. Pendidikan Ibu rumah tangga, tapi digabung. ada militer juga. Itu. Oke. Jadi itulah dulu sih awal-awal masih kecil mah stres juga ya. Aduh ditinggalin apa gitu. Kadang masih punya kepikiran nih dulu. Apa pensiun aja ya gitu kan. Abis kecil-kecil kita nungguin Abi punya mbak, maksudnya yang ngomong gitu. Nggak ada yang cocok atau apa gitu. Tapi alhamdulillah sih kita punya mbak tuh cocok-cocok ya. Cuma pas nggak dapet yang cocok itu kan harusnya aku pensiun aja deh ya gitu kan. Aku boleh nggak pensiun aja deh ngurusin anak-anak gitu. Tapi ya itu sih alhamdulillah. Pada ngedukung semua, Iya. support banget ya. Alhamdulillah semuanya dilaluin. Udah gede-gede sekarang. Iya. Nah makanya itu aja sih yang berat itu pas ke Libanon itu setahun karena setahun ya. Nah, setahun ya. Tapi yang cepet sih setahun, alhamdulillah. Nggak kerasa Nggak ya? kerasa, malah Nggak pengen kerasa. lagi. Malah pengen lagi. Ada lagi nextnya rencana? Oh masih secret, masih belum tahu. Nggak tahu. Oh, oke, belum bisa diomongin. Kan harus pindah pangkat dulu kalau mau berangkat lagi. Harus Tapi ganti ada pangkat. rencana untuk pindah pangkat. Nggak tahu juga. Pengen sih ya, Oke. tapi ya mudah-mudahan Bismillah lah. Aku doain Mudah-mudahan- semoga bisa naik mudah-mudahan pangkat ada. jadi ya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan yang diberikan oleh Angkatan Laut gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini nanti yang nonton ya. Mohon Bisa. doanya ya, mudah-mudahan Angkatan Laut masih kasih kesempatan. Iya, ini seru banget loh. Ya ampun. Berarti jadi yang pangkat yang Ya, lurus itu lurus, ya? satu. Seru banget. Oke, so guys, itu tadi Hayal Moments kita sedikit-sedikit throwback. Aku yang paling amazed banget yang itu sih, ngitung yang Sunset. itu sih. Emang itu paling. Kayak kebayang udah kayak, kayaknya bagus ya gitu. Tapi semoga nanti iya. ada lah ya. Aslinya bukan bagusnya, cuma bener nggak hitungannya Bener nggak gitu. ya? Jadi belum bisa menikmati sunsetnya kak. Cuma bener nggak hitungan, aduh bener nggak nih Tapi hitungan kan gitu. kalau Ibu Ayu kan lebih ke yang teknisnya. Iya. Kalau aku mungkin untuk yang kayak ngeliat Nah, view-nya. kalau sekarang iya. Kalau gitu sekarang iya. kan. Oke, so guys, jangan kemana-mana. We'll be right back. Oke, halo, merhaba Arkadaşlar. Masih balik lagi bersama Ibu Nia Ayu Tisna. Bu, tapi Yes. lapar gak sih Bu? Kita Iya, udah sedikit ngomong sih. ngoceh-ngoceh dari tadi nih, nggak tahu deh udah berapa menit. Lapar banget gak sih Bu? Iya sih, dikit sih. Nah, aku ada something spesialnya aku udah siapin nih buat Ibu. Ya ampun, roti sisir. Yes, roti Ya Allah, sisir nih, roti coba sisir, ya kita ampun. agak sedikit Ih, pindahin. Ya ampun. Ini adalah roti sisir. Tapi ini roti sisir zaman sekarang. Zaman now ya. Oke. Ya Allah, roti sisir Ya, mengingatkan. kita sambil makan aja yuk Bu ya, karena Boleh. aku sangat-sangat lapar sekali. Sok atuh. Oke, so aku ambil Nah, satu. kayaknya ya Allah banyak kali kak. Aku Iya, ini gede banget. gede banget pakai jas. So, jadi ada cerita unik apa tentang roti sisir ini? Ya ampun, roti sisir. Mengingatkan kembali Throwback lagi. kepada masa-masa pendidikan. Jadi roti sisir, tapi ini sih udah kekinian ya. Yang dulu sih nggak kayak gini rasanya, tapi nyaris sih sama. Nyaris sama. Jadi Jadi waktu pendidikan itu kita itu kan di karantina ya selama 3 bulan kan. Nah itu kita nggak boleh. Ya udah makan ya yang sudah disediakan di situ semuanya. Tapi ada kalanya waktu Sabtu Minggu gitu ada pembina yang bawain sesuatu gitu kalau pembina gitu kan. Mungkin mereka pas jaga mereka bawain. Yang dibawain tuh roti sisir dan itu adalah ya ampun roti atau makanan yang paling enak. Kenapa bisa yang paling enak? Emang pas Ya. lagi pembinaan nggak enak makanannya? Ini tuh makannya gini ya? Enggak sih satu-satu aja. Satu layer. Oh, aku langsung gigit. Ya, lapar banget ya. Iya. Ya bener lapar banget. Oke. Jadi gimana tuh ya tadi Ya pembinaan? kan kita makan ya kan yang di situ aja. Maksudnya tuh ya kita kan sudah di range ya kayak mungkin kalori, protein dan segalanya kan udah di range Udah gitu kan. diatur. Nah, sudah diatur. Jadi kita makannya di situ. Jadi pas bebas, bukan bebas makan, cuma mungkin pas ada pembina yang baik atau ya semua pembina baik. Cuma pas Sabtu Minggu mereka kadang ada dibawain lah mereka nih mau nggak nih roti sisir gitu. Kenapa bawanya roti sisir ya? Bukan apa Ya, nggak nggak bawain tahu. kayak
Apa gitu yang Dulu tuh enak-enak? famousnya ya roti sisir itu, dan itu menjadi suatu Tahun kenangan. berapa itu, Bu? 97, pendidikan tuh 97. 97 berarti lagi famous banget. Di situ, nggak tahu kalau di luar ya, karena kan kita nggak kenal dunia luar waktu Bener, itu. oh, oke. Jadi roti sisir tuh benar-benar enak banget rasanya. Jadi donat-donat atau pastry-pastry yang sekarang terkenal itu Kalah. Roti sisir is the best. Untuk sisir is the best. Makanya sekarang seneng banget nih. Sekarang udah ada lagi ya. Roti sisir dulu Iya. tuh susah banget. Tapi Sekarang roti sisir begini nggak sih bentuknya atau sebenarnya gimana sih roti enggak, sisir? emang kayak gini bentuknya. Emang kayak gini. Rasanya juga sama-sama persis ya? Ini kebetulan kalau yang ini sama, Oh, mirip hampir. hampir mirip. Cuma kan beda perasaan aja. Kok bisa beda perasaan? Ya kan. Kalau dulu kan karena kita karena di lagi pendidikan, di karantina apa gitu, jadi kayak menemukan sesuatu hal yang gitu Soalnya kan. kayak gini, Ya udah. Oh, cuma pas ya roti sisir mengingatkan gitu. Jadi sekarang pun kan banyak ya dijual-jual di apa sih di mana-mana gitu kan. Jadi kita kalau ini nih ibu nih dulu pendidikan ini gitu. Alright, nice. Jadi aku ngundang ibu tuh kan karena aku juga cari-cari nih di YouTube tentang Koarmada juga kan. Awal kan dari Instagram ya. Kita reach out dari Instagram. Terus habis boleh itu, minum? ya boleh Bu, silakan minum. Seret nih Bu ya. Nggak sih. Seret minta minum. Gak apa-apa, oke. Terus akhirnya aku kan lihat ya, ada YouTube-nya juga kan, kayak gitu. Nah, aku lihat ibu juga jadi host di situ. Oh my god, malu aku. Ada juga yang apa tuh? Mengingat, Cerita dari laut. ya, Oh, yang itu. Coba bisa ceritain gak Bu, itu gimana? Kok bisa jadi host, bisa jadi Itu. ada oke. YouTube-nya gitu? Ya, jadi kebetulan dulu masih di Armada 1. Dulu kan belum ada Armada RI. Nah, dulu Armada 1 kita ada program banyak sih programnya sebenarnya. Cuma kebetulan itu ya salah satu apa ya pengalaman yang sangat berharga. Oke. Bisa belajar itu kan lagi dan lagi gitu kan. Kebetulan waktu itu sih sebenarnya gantiin temen yang sekolah. Jadi ayo kamu gantiin ya, karena kamu nggak sekolah kamu gantiin. Aduh, jadi apa nih? Jadi hostnya Cerita dari Laut. Cerita dari laut. Oke, aduh bisa nggak nih ya? Aduh, aku kalau malu deh. Masalahnya yang pertama tuh, jadi pertama kita ke Dumai. Jadi kita, alhamdulillah ya, jadi kayak keliling Indonesia bagian barat gitu, kalau wilayahnya Armada 1 waktu itu. Jadi ada kita ke Dumai, ke Bengkulu, ke Banten. Jadi kita menceritakan semua tentang angkatan laut di sana, gimana efek atau maksudnya kerjasamanya dengan masyarakat sekitar, kayak gitu-gitu. Jadi Seru banget ya Bu. iya, pengalaman sih seru, dan terus belajar sejarah pula. Secara otomatis kan di situ banyak ada sejarahnya juga gitu. Jadi alhamdulillah sih akhirnya keterusan deh. Sampai sekarang? Jadi host enggak sih? Oh, enggak. Enggak sih. Ya sebenarnya kadang. Jadi setelah itu jadi kadang kan ada weekly, dulu juga ada. Terus nah sekarang di Armada RI, kebetulan sekarang nggak di Armada 1 lagi, pindah ke Armada RI. Kebetulan dinasnya juga di Dinas Penerangan. Dinas Penerangan? Jadi Dinas Penerangan sama itu lah. apa Bu? Jadi sama kita bagian mendokumentasikan semua kegiatan TNI ada gitu juga ya, Bu, ya? Panglima. Ada. Semua kegiatan Armada RI, termasuk kegiatannya Panglima, kegiatannya, maksudnya semua kegiatannya Armada. Jadi boleh deh, nonton aja deh di YouTube-nya Koarmada RI. Oke. Jadi kebetulan sih udah enggak tampil lagi di sana, tapi tetap mungkin jadi voice over kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi masih ada lah, tapi di balik layar. Sampai sekarang. Nah, sampai sekarang, dan ya berterima kasih juga sih. Boleh nggak sih? Boleh ngomong sedikit nggak? Boleh nggak? Boleh. Mau ngucapin terima kasih? Boleh? Silakan. Oke. Mungkin kepada Bapak Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, kami mengucapkan terima kasih karena sudah diizinkan untuk
mengikuti Betul. mendatangi podcast ini. memenuhi undangan Betul. podcastnya dari Hayal House. Makasih Terima Menjin. kasih. Senang banget bisa menghadirkan Ibu Nia Ayu Tisna, bisa kayak mengenal TNI AL, terus juga mengenal Koarmada juga. Ya, pokoknya jangan lupa ya subscribe, nonton, Oke. sama jangan lupa like-nya yang banyak ya. Betul. Untuk YouTube-nya Koarmada RI. Boleh dong, promo boleh ya? Boleh, Nggak boleh, apa-apa ya? boleh, Bu. Iya. Promonya Armada RI. Pokoknya YouTube-nya Armada RI ditonton aja setiap minggu, setiap hari Sabtu pasti ada informasi-informasi selama seminggu. Nice. Nah, itu. Oke. Tapi jangan harap ada Ibu Ayu di situ Padahal aku tampil. mau Ibu Ayu ada tetap jadi host juga loh. Nah, sudah banyak yang berwajah-wajah lebih muda, masih fresh. Tapi masih bisa sih mungkin mendengar suara. Iya, betul. Masih belajar sih Kak jadi voice over ya. Karena agak susah juga ya jadi voice over. Betul. Oke. Terima kasih. Yes, kali ini aku mau ngajak semua yang ada di Indonesia dan di luar negeri untuk yel-yel apa nih? TNI apa yel-yel Koarmada? Kayaknya karena dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, Oke. kita yel-yel untuk Indonesia aja. Oke, Gimana? boleh. Boleh? Sip. Oke. Kayaknya kita udah latihan tadi ya. Ya, tadi tuh kita udah latihan sedikit sih sebenarnya. Jadi semoga kita nggak fail banget ya. Mudah-mudahan. Oke. Tapi retake lagi nih kalau fail. Oh iya, Enggak, nggak apa-apa lah. nggak Bismillah apa-apa. ya. Bismillah, Bisa. oke. One Yuk, take ya, Bu. siap, oke. Sip, oke. Apa-apa dari siapa nih? Apa-apa dari Bu aja. Oke. Oke. Hitungan ketiga mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Bukalah matamu, pasang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, kanan bersuara, kiri bersuara, satukan suara untuk Indonesia, 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 merdeka! Betul, Bu. Oke, so ini Gimana? untuk Indonesia. Yes, betul untuk Indonesia. Thank you so much. Selamat ulang tahun Indonesia. Yeay, oke. Kita udah semangat banget tadi untuk mengucapkan ulang tahun Indonesia. Sekarang aku ada tugas terakhir lagi. Ya Allah, ini Ya, jadi setiap tamu-tamu yang datang ke Hayal Tales itu kita akan ada cap tangannya gitu. Nah, kemarin oke. ini cap tangannya Hazal Abla. Yes. Ya. Nonton udah kemarin. nonton ya. Nonton, udah Seru kasih jempol banget. juga yo. Oh, thank you. Jadi sekarang akan ada tangannya Ibu Nia Ayu Tisna. Oke. Yeay. Oke, Arka Dashlar masih bersama Ibu Nia Ayu Tisna nih, seru banget. Udah ngobrol panjang, udah sempat makan roti sisir juga. So, kita udah mau mendekati segmen-segmen akhir. Hai. Tetap cepet ini aku ada. banget. Iya, bener ya. Sayang banget. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Ya udah, oke kita deh. emang ngasih tip. Oke. Iya. So, jadi ada pertanyaan, 3 words about. Ini finalnya. Final Tuh. test ya. Yes. Jadi nanti Beneran akan ujian Kak, beneran deh Kak ujian ini mah. Bukan podcast Bukan tapi jadi ujian ditanya. Ya. bener-bener. Nggak apa-apa lah ya. Oke, ada final test lagi. Final testnya. Jadi 3 words about. Ibu bisa mengungkapkan 3 kata itu yang mencerminkan sesuatu. Boleh mikir, kalau sekarang boleh lama mikirnya nggak oke. apa-apa. Berapa lama nih? 10 detik aja, Ah, jangan lama-lama. Oke, kirain sampai besok. Oke, let's start. Oke, boleh. So, yang pertama, 3 kata tentang Indonesia. Indonesia, kepulauan, Kepulauan, budaya, budaya, keanekaragaman. keanekaragaman. Indah banget, nice, indah indah banget Indonesia. Iya, suka banget. Yang kedua, deskripsikan tentang Koarmada RI. Koarmada RI, yang pasti pengawal, Pengawal, penjaga, penjaga, dan diplomasi. diplomasi. Yes. Nice. Oke. Tentang laut, 3 kata. Wah, laut itu luas. Luas. Oke. Membahayakan juga sih, dangerous. Luas, dangerous juga, Iya. membahayakan. Oke. Dan yang terakhir, menenangkan. Dangerous tapi menenangkan. Depend on kita di mana.
Mungkin kalau di pinggir pantai, Menenangkan. Iya, ya Tapi kan udah ombaknya, yang di tapi tengah laut nah, sudah mulai dangerous. di tengah laut ombak gede. Oke. 3 kata tentang keluarga. Jangan nangis ya. Enggak deh, enggak. Keluarga ya, nyaman, Nyaman, cinta, cinta, apalagi ya, keluarga, cinta, harmonis. harmonis. Keluarga, cinta, dan harmonis. Oke. 3 kata tentang ibu. Hai, ibu. Oke, kalau ibu yang pasti penyayang, Penyayang, pendidik, pendidik. dan pelindung so pasti dong. Oke. Apapun yang kita kerja pasti dilindungi dong. Sama ibu ya. Iya, mau kita salah, kita benar pasti dilindungin sama ibu. Meskipun akhirnya kita juga ya kan, tapi tetap aja tetap jadi pelindung. Oke. 3 kata tentang Ni Ayu Tisna. About me. Yes, 3 kata tentang Ni Ayu Tisna. Oh, happy, Happy, unpredictable. unpredictable, oke. Iya. Unpredictable, terus apa ya? Pekaan, nggak enakan. Nah, nggak iya, enakan. nggak enakan. Itu. Oke, happy, Unpredictable. unpredictable tapi nggak Nggak enakan. enakan. Oke, last. Nah ya, masih ada Karena- lagi. Terakhir, karena Aduh. kita lagi suasana kemerdekaan, 3 kata tentang merdeka. Tentang merdeka. Merdeka Bebas. itu 3 kata. Bebas. Bebas, Bebas. Kemudian pengorbanan ya, karena untuk menuju kemerdekaan kan pasti ada pengorbanan. Oke. Mungkin mandiri. Merdeka juga mandiri. Oke. Nice. So, udah Deg-degan, mau kayak ujian, deg-degan. lulus. Oh siap, Ibu dosen. Oke, so kita sudah di segmen terakhir. Kita sudah mau closing. Dari Ibu Ni Ayu Tisna sendiri, kiranya ada harapan atau motivasi untuk perempuan-perempuan Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke. Mungkin untuk yang sama sih sebenarnya, mau di dalam negeri atau luar negeri, tetap junjung tinggi budaya. Ya, karena kan kita orang Indonesia, jangan lupa sama budaya kita. Kemudian bagian di luar negeri kan karena mereka ini duta besar ya, istilahnya duta besar Indonesia. Jadi jangan lupa tetap junjung, tetap ingat akan harkat dan martabat kita. Sama sih itu nggak yang di luar negeri, yang di dalam negeri sama ya, tapi mungkin yang di luar negeri lebih berat ya, karena kan di negeri orang, karena membawa nama besar Indonesia. Betul. Nah itu, terus kemudian tetap berusaha, jangan merasa insecure ya, kalau nggak berkecil hati karena kita wanita, kita nggak bisa apa-apa, tapi kita buktiin kalau kita ini bisa melakukan apapun, baik itu pekerjaan laki-laki atau apa, kita pasti bisa. Insya Allah bisa kalau kita berusaha, kita belajar. Nice. Jadi kalau jangan mau kalah sama cowok kali ya. Enggak. Oke. Tetap ya kalau dalam Islam kan pemimpin kan tetap laki-laki, tapi tetap kembali ke kodratnya kita. Tapi ya untuk kebaikan kita aja sih. Jadi kita bisa mandiri. Betul. Tanpa ya kita bisa mandiri gitu. Setuju. Oke, so 80 tahun Indonesia sudah merdeka sampai detik ini. Apa harapan Ibu untuk Indonesia? Oke, harapan untuk Indonesia mungkin rakyat Indonesia makin bersatu, berdaulat, membela tanah airnya, Indonesia dimanapun itu berada. Dan untuk Indonesianya sendiri mungkin berusaha untuk lebih baik lagi, biar bisa rakyatnya makmur, maju, sejahtera lah gitu.
Mudah-mudahan ya, bismillah. Amin. Oke. Yang terakhir, kalau ada yang mau mau masuk TNI atau misalnya mau masuk ke Armada, apa sih Bu kesan apa oke. motivasinya Iya, gitu iya. biar jadi ibu gitu. Oke, jadi gini Kak, jadi kalau untuk yang berminat masuk atau mendaftar TNI, utamanya TNI Angkatan Laut, perlu dicatat itu tidak ada biaya. Oke. Kita tidak memungut biaya sepeser pun, kecuali yang mungkin untuk perlengkapan sendiri kayak fotokopi atau apa. Dan kalau bisa nih ya, dipersiapkan mulai dari fisik, itu yang pasti tuh fisik. Fisik tuh harus. Kesehatan dijaga dari sekarang, mungkin yang dari SMA atau SMP udah punya cita-cita jadi tentara, dari sekarang dijaga kesehatannya, mulai berlatih lebih lama, berlatih lebih bagus. Oke. Semua dipersiapkan, kemudian kalau untuk psiko, apa kan itu dari diri kita ya, diri kita gimana nggak bisa dirubah itu. Bisa betul. Mungkin ya dari segi psiko, saya karena kan bukan psikologi, jadi bukan psikolog ya, mungkin bisa dari segi itu. Tapi untuk fisik, kemudian berkas-berkas semua itu dokumen mulai dari sekarang dirapi-rapihin, mungkin jangan sampai pencar-pencar kemana-mana gitu. Dari sekarang lah dipersiapkan kalau memang ada cita-cita untuk masuk TNI, utamanya TNI Angkatan Laut. Pokoknya satu pesannya, Angkatan Laut tidak memungut biaya sepeser pun. Nice. Oke, dari aku pribadi, ini spesial banget untuk Bapak Pangko Armada RI, Bapak Laksamana Madya TNI, Dr. Denny Hendrata SCMM. Terima kasih banyak Bapak sudah mengizinkan Ibu Nia Ayu Tisna untuk datang. Terus juga terima kasih banyak untuk telah mendukung acara ini, benar-benar didukung banget. Terima kasih. Saya mewakili tim juga mengucapkan baik-baik terima kasih juga kepada jajarannya karena bisa menghadirkan sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Kayaknya langsung terbang. Terus juga mungkin bisa kali ya next time Bapak Pangko Armada Bapak Panglima mungkin mau undang nih. Iya betul, bisa datang ke sini gitu ya, kita mungkin bisa sharing-sharing sedikit. Pasti seru deh. Iya, karena kan mungkin beliaunya kan pengalamannya banyak. Pengalamannya lebih luar biasa banyak yang bisa di-sharing ke kita keren. Semua. Pasti keren sekali. Oke. Terima kasih Bu Nia Ayu Tisna. Terima kasih banyak. Udah bisa hadir ke sini. Iya, Aku kok kita kayak ijab kabul sih? Kayak ijab kabul. Aku happy banget Ibu udah bisa datang ke sini. Banyak banget cerita-cerita yang menginspirasi untuk inspirasi aku juga sih tentunya. Mudah-mudahan sih ya menginspirasi wanita-wanita Indonesia khususnya mungkin mudah-mudahan sih dengan sedikit pengalaman ya yang baru didapat dan mungkin emang sih kayaknya tuh belum masih sedikit dan kayaknya tuh belum menginspirasi deh Kak. Tapi menurut aku ceritanya udah sangat-sangat amazing banget sih. Alhamdulillah kalau gitu menginspirasi alhamdulillah. Tuh karena mudah-mudahan. Siapa lagi gitu? TNI, ibu, jadi istri juga. Wow. Sebenarnya sih masih banyak. Amazing ya. Sebenarnya sih banyak. Ya, sebenarnya banyak kayak ayu-ayu semua banyak itu. Cuma mudah-mudahan sih yang mungkin kesempatan. Mungkin kita bisa ngedatangin ibu-ibu yang lain juga ya ke sini untuk bisa sharing-sharing. Makasih banyak Kakak. Terima kasih banyak Ibu dan semuanya guys. Pokoknya terima kasih sudah menonton Hayal Tales episode ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Hayal House. Thank you guys. Merhaba. Teşekkür ederim.